Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh iqraran bihi wa tauhida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang berbahagia jamaah Majelis Ta'lim Muhajirin, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja patutnya kita harus selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai karunia dan nikmat yang dilimpahkan kepada kita sekalian. Di antara nikmat yang besar yang telah Allah karuniakan kepada kita semua di petang hari ini adalah kesempatan untuk hadir dalam acara Thalabul Ilmi. Kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah berkata, "Man talabal ilmi sa'atan afdalu min qiyami lailatin." Barang siapa yang menuntut ilmu sebentar saja atau datang ke majelis ilmu sebentar saja, maka itu lebih baik daripada sholat malam sepanjang malam. Pernah kita sholat malam dari Isya sampai subuh? Belum. Tarawih yang setengah jam kita udah pegel kalau tarawih itu setengah jam duduk terus gitu. Sekarang satu malam ini ada riwayat sampai 1000 rakaat. Orang mengerjakan itu. Dan itu ada. Artinya apa? Yang amal ibadah ini amal sunnah ya. Itu tidak ada batas. Ya. Sebanyak kita sholat, sebanyak itulah ganjaran yang Allah berikan. Tetapi untuk mengganti sholat sepanjang malam itu, cukup ibu hadir di majelis ini sebentar saja. Saatan itu dalam Imam Syafi'i disebut 1 jam. Jika ibu duduk ya mendengarkan itu 1 jam saja, maka itu sama dengan sholat sepanjang malam. Mau ya? Dan saya juga harap materi yang saya sampaikan ini masukannya bertahan. Ya, bertahan. Itu yang keluar ke kiri lagi. Apa namanya dalam bahasa don't let the wine, pergi dengan angin kan, don't let the wine, hilang tanpa kesan. Nah gitu ya, gitu orang sekarang apa gitu ngaji meeting gitu. Gak apa-apa ya, kan kita sarannya. Dan sekarang ini kan kita baru sebatas itu saja yang kita bisa mampu. Sekarang tambah whiteboard untuk memberikan kesan yang lebih lama gitu ya. Materi yang akan saya sampaikan pada petang hari apa? Mahram adalah cara Allah memuliakan kaum wanita. Apa bu? Mahram, cara Allah memuliakan kaum wanita. Baik. Ini pernah dengar nggak? Fantasi sedarah istilah. Ada yang dengar? Pernah? Dengar bu ya? Sekarang kan ngajarannya bu ya. Berita yang paling ramai sekarang ini di Nusantara selain ijazah palsu ada fantasi sedarah. Oh ya, bagaimana? Apa fantasi sedarah itu? Hubungan sedarah. Apa ya? Apa hubungan sedarah itu? Incest. Ada apa ya? Bukan Syahrini. Syahrini bisa juga ada.
Ada yang sini disebut princess kan, nah, yang cantik-cantik sehari ini mengaku dirinya princess, orang menyebutnya incest gitu. Jadi yang maksud incest ini adalah hubungan saudara. Dan itu anggotanya ternyata satu grup saja yang mempraktekkan hubungan saudara ini ada 32.000. Wah, cukup menggemparkan di kalangan umat Islam gitu ya. Mungkin ke orang kafir nggak berpikiran begitu ya, nggak urusan. Ini di kalangan para ulama ya, umat Islam kaget mendengar ada grup hubungan saudara sejumlah 32.000. Sekarang kutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr al-As, ya, Rasul berkata, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israel hatta makana lahu hatta Allahu ala niyatin lakana ala ummati yasna'u bihi dzalika. Nah, hadis Imam At-Tirmidzi. Kata Rasulullah SAW, suatu saat nanti akan tiba atau dialami oleh umatku ini di zaman kita ini. Dulu Nabi cerita begitu, akan datang suatu masa di mana umatku ya mengikuti tata cara perilaku Bani Israel, wa na'la bin na'li, selangkah demi selangkah, hatta sampai seseorang Bani Israel itu mendatangi ibunya dengan terang-terangan. Mendatangi maksudnya apa? Menyambangi ya, atau menyetujui ibu kandungnya ya, dengan terang-terangan, dan itu akan dialami juga oleh umatku. Paham ya? Jadi Rasul bilang suatu saat nanti umat kita akan mengalami seperti apa yang dialami oleh Bani Israel ya, selangkah demi selangkah ya, terus sampai seorang anak menyambangi ibunya dengan terang-terangan, dan itu akan terjadi pada umatku. Maksudnya sekarang hari ini bulan ini ramai ya, untung pemerintah langsung turun tangan ya, menangkap semua orang-orang apa adminnya itu ditangkapin semua. Kan mereka grup, ini sampai grup ya, 32 luar biasa, ngeri Bu. Jadi hubungan fantasi saudara itu hubungan dengan satu mahram antara anak dengan ibu ya, ayah dengan anak perempuannya, adik dengan kakaknya ya, atau dengan bibinya, dengan tantenya, yang satu mahram. Bulan lalu kalau tidak salah di Sumatera itu ada anak remaja, kakak beradik ya, hamil ya, kakak beradik melahirkan dan meninggal, tidak tahan mungkin karena genetik ya, apa hubungan saudara kakak beradik ya. Ngeri Bu. Di Sulawesi juga terjadi, jadi pernikahan antara mantu dengan ibu mertua ya, hamil itu ibu mertuanya itu apa dilakukan? Istrinya dicerai Bu. Istrinya itu dicerai, dia kawin dengan ibu mertuanya. Subhanallah, kan haram dia. Nah ini terjadi sekarang. Kata Ibnu Hajar al-Khaytami ya, ini apa ulama Imam Syafi'i, Ibnu Hajar al-Khaytami, kata beliau a'damu zina ala itlaqi zina bil maharim. Zina
yang paling berat hukumannya ya, secara mutlak adalah zina dengan mahram. Ya, mahram. Saya tidak akan banyak membahas tentang incestnya, ya. Tapi saya bukan cerita tentang mahramnya. Ada muhrim. Kalian dengar ya? Mahram muhrim. Bedanya apa? Sebenarnya istilah mahram itu kalau di kita belum lama berkembangnya. Dulu ya lebih banyak menggunakan kata muhrim. Ya, ya. Sekarang begitu banyak teman-teman para ustadz yang dari Arab, dari Timur Tengah itu pulang ke Nusantara, maka populer kata mahram. Sebenarnya ini sudah ada, cuma kurang populer. Jadi orang Indonesia, misalkan, lebih banyak menggunakan kata mahram. Ya. Bedanya apa? Mahram ini adalah ini ya Bu ya. Ini adalah wanita yang haram dinikahi. Kebaca nggak Bu? Ya. Mahram wanita yang haram dinikahi. Sedangkan muhrim ini ya adalah wanita orang yang ihram, orang yang sedang ihram. Nanti kalau ibu pergi haji atau umroh, ya umroh atau pergi haji itu begitu sampai Madinah sebelum masuk kota Mekah, ibu mikot dulu, ya. Mikot, niat apa? Labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan, niat umrah tuh atau niat haji. Ya. Nah, begitu dia niat ya apa niat haji atau umrah itu muhrim namanya. Ya? Sampai kapan? Sampai tahallul, sampai dari ihram ya, dari mikot tuh sampai tahallul. Kalau itu potong rambut ya, atau potong domba, ada 3 kalau haji tuh, potong rambut, potong domba, atau tambah ifadah, 3 tuh ya. 2 dikerjakan itu tahallul namanya kalau haji. Kalau umroh cukup potong rambut saja itu namanya sudah selesai tuh. Ambil. Nah, muhrim itu adalah orang-orang yang melaksanakan ihram, baik laki-laki atau perempuan, sama saja muhrim. Ya, bisa bedakan dia antara mahram, muhrim. Ya, ini biar paham dulu. Tapi kadang-kadang kita nih kan orang Nusantara sering slip of tongue dulu ya, sering salah ucap ya, ngomong ini kan kadang-kadang terbiasa dengar muhrim, maaf ya saya nggak mau deket-deket ya, kamu kan bukan muhrim, gitu ya. Nah kemarin kecelakaan di situ ya, ada perempuan jatuh motornya begitu kan, yang laki nggak mau dia menolongnya, kakak udah tolong dia bukan muhrim. Ya, ini kan darurat ya. Orang berenang tenggelam, tolong. Nggak ditolongin, bukan muhrim. Jangan. Ada gitu nggak? Jangan. Ibu kalau laki-laki pun kalau misalnya udah dalam bahaya tuh ya, tolonglah ya. Kan darurat ya. Darurat. Saya teruskan. Nah. Nggak ngerti ya, kita cerita tentang mahram. Mahram adalah wanita yang haram dinikahi. Ya. Ada 2 mahram itu. Satu mahram
apa? Mu'abbad. Mu'abbad. 1, 2, mahram mu'akkad. Abad, abadan. Mendengar abadan ya? Abadan selama-lamanya. Ya. Abadan abidin. Finari jahannam abadan. Fil jannati abadan. Di neraka selama-lamanya atau di surga selama-lamanya. Abad, mu'abad. Oleh karena itu mahram, wanita mahram abadi, wanita yang haram dinikahi selama-lamanya. Ya. Sedangkan mahram mu'akkad, wanita yang haram dinikahi sementara saja atau kondisi tertentu. Ya. Jadi mu'abadi selama-lamanya. Selamanya. Sementara. Nah, gitu ya. Haram mu'abbad selama-lamanya, mu'akkad sementara. Jangan ya. Mahram yang selama-lamanya mu'abbad nih ya. Penyebabnya ada 3. 1, atau ini A. Apa? Karena nasab. B, 2, atau 2 aja dah biar gampang. Ini A. Ini 1 karena nasab. 2 karena perkawinan. Yang ketiga karena persusuan. Ya. Jadi penyebab mahram itu 3. Karena nasab, hubungan saudara itu ya, keturunan. Yang kedua karena perkawinan, ya. Yang ketiga karena persusuan. Ibu baca surat An-Nisa 22-24. Buka aja, baca artinya nanti. Ya. Karena waktunya ini udah ibu apa ya? Mahram itu karena nasab, perkawinan, persusuan. Di tiga-tiganya ada di surat An-Nisa 4 ya, surat 4 ayat 22 sampai 24. Oh. Ya. Surat 4 An-Nisa. Sambil yang karena nasab aja. Ayat 23. Hurmat alaikum. Hurmat alaikum. Apa tuh? Ummahatukum wa banatukum alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum. Nah, khalatukum wa ammatukum. Nah, ya. Jadi kata subhanallah, baca artinya Bu, dari 22 ya artinya. Boleh, 24 boleh, siapa yang baca? Baca artinya aja nggak, artinya nggak apa-apa. Oh. Dan janganlah kamu menikah perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau,
Sungguh perbuatan itu sangat keji dan jelek oleh Allah, dan seburuk-buruknya jalan yang ditempuh. Sekarang ketiga. Ya. Dia dikatakan atas kamu mengawini ibu-ibu. Saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki. Saya Dari saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, dan istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu, atau sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya dan diharamkan bagimu. Istri-istri anak kandungmu atau menantu, dan menghimpunkan atau dan perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. ya. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kamu, dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian, yaitu mencari istri-istri dari hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati atau campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya atau dengan sempurna sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya sesudah menentukan mahar. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Ya. Wanita yang haram dinikahi, ya, karena nasab ada 7. Ya. 1, ibu ke atas, ibu, nenek dari ayah, nenek dari ibu, ya, ke atas semua. Itu haram menikahi dia. Yang kedua, anak perempuan, cucu perempuan, cicit perempuan, terus ke bawah, maka dia haram dinikahi. Ya, haram selamanya, Bu. Nggak ada apa nanti batas waktu kalau udah meninggal, enggak. Semua anak perempuan, cucu perempuan, cicit perempuan, terus ke bawah, ya. Masa laki-laki ini kawin sama ini banyak, Bu, sekarang, ya, banyak yang udah 100 tahun masih kawin sama berondong ini, ya, banyak gitu. Anak ke bawah terus. Akhwatukum, saudara perempuan, baik kandung, baik seayah maupun seibu. Apa maksudnya? Ya, misalnya ayahnya punya istri 2, ya, ibu 1 meninggal, kawin lagi punya anak perempuan, tuh itu nggak boleh. Atau ibunya kawin lagi, ya, dengan pria yang lain, punya anak dari laki-laki yang baru, maka itu tidak boleh. Jadi saudara sekandung, saudara seayah, atau saudara seibu saja, maka dia haram selamanya untuk dinikahi. Alhamdulillah. Amatukum, apa, bibi, tante, ya, bibi atau tante. 1, 2, 3, ini 4, 5, ya,
Jadi bibi dari ayah, bibi dari ibu, ya haram dinikahi Bu, haram, nggak boleh itu ya. Bibi dari ayah atau bibi dari ibu, tante, paman. Kalau kita perempuan ini nggak boleh menikah dengan paman, ya nggak boleh. Wa khalatukum 67 nih, 67 anak dari saudara perempuan, ponakan, ya, anak dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara laki-laki, ya, keponakan dari saudara perempuan, maka itu haram dinikahi. Paham ya? Ya sampai situ Bu. Yang dilarang itu sampai keponakan. Kalau sepupu boleh nikah, boleh. Ada yang menikah sama sepupu? Atau sepaha? Boleh, boleh. Ya. Sepupu, tapi kalau ibu bapaknya, adik kakak, ibunya, misalkan perempuan. Ya sepupu itu boleh. Misalnya, ya, boleh. Ya. Jadi saudara apa saudara lisan ya, ya sepupu boleh, ya, ya nikah. Iya, kan namanya sepupu kan saudara kandung kan, ya, saudara kandung atau saudara ada saudara ibu, maka sepupunya boleh menikah. Kamu ya, boleh. Jika ada rencana ibu menikah dengan saudara sepupu, boleh. Jodoh nggak ada yang tahu kan gitu ya. Dan banyak sekarang, ya, banyak ya, yang terjadi seperti itu. Ya. Jadi ini karena pernikahan, karena nasab, ya, mahram karena nasab. Sekarang karena pernikahan, ya. Karena pernikahan, nikah itu 4 Bu ya, ada 4. 1 apa, mertua. 2 mantu. 3 ibu tiri. 4 anak tiri. Paham ya? Kita nggak boleh, saya punya mertua, haram saya menikah dengan mertua saya selamanya, nggak bisa, ya, nggak bisa, nggak boleh. Karena anaknya kan sudah saya nikahi, ya, enggak. Mantu juga sama. Iya, ini kan karena pernikahan Bu, ini karena pernikahan. Ini bukan, tadi kan saudara sudah tadi. Nasab tadi, nah ini pernikahan karena nikah, ya. Mertua nggak boleh dinikahi, mantu ya nggak boleh nikahi, sekalipun sudah bercerai misalnya, ya. Sekalipun sudah meninggal, ya, itu nggak boleh selamanya terus, ya. Ibu tiri atau bekas ibu tiri, ya. Misalnya ayahnya menikah tuh, ya, dengan wanita tuh, bercerai dia, ayahnya tuh ya, maka anaknya tidak boleh menikahi bekas istri ayahnya itu selamanya. Paham ya? Nggak boleh itu. Karena pernikahan kan, karena pernikahan orang tuanya, ya. Mertua juga karena pernikahan kan, mantu karena pernikahan, ibu tiri karena pernikahan. Begitu juga dengan anak tiri, ya. Saya menikah dengan ibunya, mohon maaf nih, saya kan jangan cerita-cerita kalau saya menikah dengan ibunya, takut istri saya dengar. Punya anak perempuan, maka saya harus menikahi anak tiri saya itu. Paham ya? Saya haram menikahi anak tiri saya kalau
saya sudah berhubungan dengan istri saya. Paham ya? Anak tiri nih. Tapi kalau saya belum berhubungan dengan istri saya karena meninggal atau karena perceraian, maka saya boleh menikahi anak tirinya. Paham? Ini di surat An-Nisa kan ada ya. Nanti baca surat An-Nisa tadi ada keterangannya semua. Contoh gampang. Di Masjid Muhajirin saya akad nikah dengan seorang ibu, ya. Suap-suapan ketan pengantin itu ya. Banyak ketan pengantin Bu, yang warna kuning. Ketan kalau di kampung saya, kalau pengantinan itu ya bikin ketan pengantin yang warna kuning itu kasih serundeng kan ya. Nah, ketan suap-suapan tuh. Sama istri udah akad nikah nih Bu. Akad nikah udah selesai tuh suap-suapan ya, beres semua tuh. Begitu suapin bukan masuk hidung. Kasih teguh, itu hidung. Salah masuk, keselak. Meninggal. Ibu meninggal. Keselak, meninggal gitu ya. Lalu kan sepuluh banyak meninggal. Waduh, lebih segala macam ibadah, gimana nggak jadi berumah tangga gitu. Udah mas kawinnya besar-besar, perabotan rumah tangga, deposito, emas gitu kan, meninggal gimana gitu ya. Ada nggak solusinya? Ada. Oh itu anaknya sama kelas 2. Udah sekalian aja dah. Kata bagian sekarang boleh. Udah hafalan menikah. Satu rumah nikahnya, jadi istrinya tuh. Jadi sekalian mengubur urusan jenazah ibunya, anaknya free gitu ya. Kan selamat semua. Itu Islam ya. Ini udah kan. Alhamdulillah. Jadi anak tiri boleh kalau belum ada hubungan dengan ibunya atau bukan ibunya itu ya, maka dilanjutkan dengan anaknya. Tapi kalau sudah berhubungan haram selamanya. Paham ya? Itu karena pernikahan, nikah itu ya. Jadi ya sekarang karena rodoah. Karena kesusuan. Dulu Nabi Muhammad SAW itu disusukan kepada ibu kandungnya, tapi disusukan kepada Halimatus Sa'diyah. Ya, dia nanti baca riwayatnya. Dia ini orangnya kurus, ya, Halimatus Sa'diyah. Tapi begitu menyusukan kepada Rasulullah SAW, itu air susunya banyak sekali. Ya. Suatu impossible, banyak. Orang yang kurus, tapi bukan karena susunya besar, mafian, apa ya, bukan karena body dan apa, tapi airnya itu banyak dan mendadak seluruh kambing, onta itu susunya banyak lagi, mendadak dia. Istimewanya Halimatus Sa'diyah menyusukan Rasulullah SAW itu. Ya. Nah, wanita yang juga disusu oleh Halimatus Sa'diyah haram untuk dinikahi selamanya. Alhamdulillah. Ya. Ada yang menyusukan keponakan, pernah ya mungkin ya, ponakan atau saudara, ya ada seperti itu. Saya pun dulu katanya pernah menyusu pada
uak ya, uak. Jadi kakaknya ibu saya tuh, kakaknya ibu saya, dulu katanya begitu. Ya. Sehingga haram menikahi saudara-saudaranya, ya, sepupu saya, ya. Tadi kan boleh menikah dengan sepupu ya, tapi karena dulu saya menyusu dengan orang tuanya, maka haram menikahi saudara sepupu karena sesusuan. Paham ya? Ya. Contoh pembantu, maaf ya, pembantu mungkin karena majikannya air susunya tidak keluar, kebetulan pembantunya besar, badannya susunya besar juga. Ya, seneng kan? Susu pembantunya, betul ya. Tiba-tiba pembantu punya anak juga kan, ya. Maka dia haram menikah dengan anak pembantu tadi, baik laki-laki maupun wanita. Paham ya? Nah, itu ya. Jadi haram menikahi ibunya, ibu susuan ya. Ya. Dua, haram kepada anak ibu susuan. Ya. Ini ibu ke atas dia sampai nenek, Bu. Sampai neneknya. Ya, sama seperti nasab tuh ke atas. Haram menikah anak ibu susuan, ya. Atau orang yang disusui oleh ibu tadi ya, bukan anaknya. Kalau ayah nikah sudah kan dia jual jasa, Bu. Jasa menyusukan bayi, ya. Sekarang dia ada kan, Bu, namanya bank susu kan ya. Bank susu, jadi dipesan. Saya sebetulnya tanya juga tuh. Tapi jangan dari botol. Nah, haram dengan orang yang disusukan, ya. Yang keempat, anak, ya. Jadi anak yang saudara susuan nih, ya, maka dia haram. Misalnya keponakan, tapi keponakan jauh ya, karena ibunya pernah disusukan sama, maka anak dia itu haram dinikahi. Paham ya? Anak orang yang baru disusui, ya, itu haram, tak boleh dinikahi. Islam begitu ngatur dia. Lalu udah sampai sini ya, sini aja. Sekalipun dia cabangnya banyak, tapi sambil yang pokok-pokoknya aja, ya. Berapa kali surah doa itu baru dinyatakan haram dinikahi, ya. Ulama sepakat, jumhur ulama 5 kali susuan. Seseorang yang pernah menyusui 5 kali pada seorang ibu, ya, wanita, maka dia haram menikah dengan orang yang disusui dengan yang lainnya. Contohnya dengan anak ibu susuan misalnya. Yang dimaksudkan 5 kali itu apa? Apakah 5 kali sedotan? Bukan. Ya. Tapi 5 kali peristiwa. Ya. Misalnya hari ini sekali, itu kan, pagi hari. Besok sekali. Dia sekali nyentuh enggak? Dia sekali sampai kenyang gitu kan. Sampai udah selesai itu kan. Kalau anak kan nangis terus ya. Nangis sampai nangisnya reda tuh baru selesai. Itu dihitung sekali. Besok sekali lagi, ya. Atau kapan minggu depan sekali lagi, ya. Bulan depan sekali lagi. Kan kadang-kadang kan ibunya tugas di kantor, ya. Dia nggak keburu menyusukan anaknya. Dititipkanlah pada pembantu atau pada uaknya, ada pada tantenya, ya. Artinya hari itu sekali aja, satu peristiwa saja. Besok lusanya
ibunya kan sudah libur, sekarang ada di rumah, jadi tidak disusukan kepada pembantu, kepada yang lainnya. Bulan depan lagi, total 5 kali. Kalau 5 kali susuan, maka dia haram menikah dengan anak ibu susuan tadi. Paham ya? Lah, apa sih pentingnya mahram ini? Ya, kenapa kok orang dilarang menikah dengan mahram itu? Ya, orang dilarang menikah dengan mahram itu, ini cara Allah memuliakan wanita. Ya, satu, memuliakan. Wanita. 2, melindungi wanita. 3, menjaga kemurnian nasab. 4, apa? Memperkuat ikatan keluarga. Contoh nih, mahram laki-laki, kan wanita laki-laki sama kan, tidak boleh menikah kan? Agar si wanita itu mendapatkan perlindungan dari laki-laki tadi. Kan kalau mahram, ya, itu boleh apa? Bersama, ya. 2, boleh bersentuhan. 3, boleh bareng. Ya, bareng. Itu kan boleh. Kan tidak batal. Kalau ibu itu anak kan, laki-laki itu batal kan. Saya menurut anak perempuan sudah batal. Menyentuh tangan nggak batal. Berpegangan tangan nggak batal. Cipikat-cipik juga boleh, nggak batal juga. Nah, dengan anak, ya, dengan ayah, dengan paman, kan gitu ya. Dengan keponakan laki-laki, boleh. Tapi kalau dengan sepupu maka nggak boleh. Paham ya? Ya, karena dia nggak boleh berpegangan tangan, nggak boleh bersama, nggak boleh berduaan. Ya, paham ya? Dengan sepupu nggak boleh dia. Tapi dengan keponakan, dengan paman, boleh. Ya. Jadi kalau dia bepergian tuh, ya, maka boleh dengan mahram itu. Paham ya? Kenapa? Karena kan dulu kita dengan mahram. Ya. Contoh nih, Kak Utomo berobat periksa jantung. Ibu nih, ya. Dokternya laki-laki kan, anaknya siapa? Anaknya dokter Siti ya. Dokter Siti kan ahli jantung ya, di Utomo tuh. Kan berduaan di kamar nggak boleh. Ya, Islam akan timbul fitnah. Ya. Maka agar tidak timbul fitnah, temui dengan mahram. Siapa? Anak laki-laki, ya, paman, tante, kakak, ya, bibi, atau suami menemani itu boleh. Itu ya, yang menemani itu nggak ngapa-ngapain ya, nemenin aja gitu ya. Paham ya? Itu gunanya. Kata gitu, kalau kecelakaan ada suami kan bokong aja tuh. Orang lain nggak, bukan muhrim, bukan mahram. Tapi kalau dengan suami, dengan anak, ya, dengan kakak, dengan adik, kan enak ya. Dia bisa tarik, ya, bisa dia lindungi itu, ya, jadi bemper. Nah, gitu dia. Kata Rasulullah dalam satu hadis sahih itu,
ya. La tusa firul mar'atu fauqa salas layalin salasa layalin illa ma'a zi mahramin. Dilarang keras seorang wanita bepergian ya lebih dari 3 hari fauqa salasa layalin kecuali bersama mahramnya. Paham ya? Kalau dia bepergian selama 3 hari itu, ya, maka dia harus didampingi dengan mahram. Paham ya? Untuk apa? Memberikan perlindungan, menjaga ya. Ada hadis lain 2 hari, hadis lain 1 hari. Ambil saja yang gampang 3 hari itu, udah lebih lama. Itu ngambil 1 hari boleh. Habis itu ambil 2 hari boleh. Bahkan ambil 1 barid 12 kilo harus dengan mahram boleh ya. Untuk lebih luasanya ibu ambil 2 hari atau 3 hari ya. Ibu ke Surabaya ya. Maka dengan mahram ya pesawat ya nggak apa-apa ya. Nggak bisa sendiri ya. Idealnya begitu. Kenapa? Takut terjadi apa-apa. Paham ya? Takut terjadi apa-apa. Inilah gunanya pentingnya mahram. Kalau kita bepergian tuh, kalau cuma kenal transit dekat ya mungkin ya, cuma berapa jam aja gitu ya. Mungkin kalau saya baca hadisnya sih enggak ini ya. Kalau pakai mahram boleh juga. Ke trans gitu, ke pasar baru boleh dengan mahram. Apa? PKI itu nggak boleh sebetulnya ya kalau secara hukum Islam ya nggak boleh ya kan pada akhirnya kan banyak persoalan kan ya. Jadi hukum Islam itu menyelamatkan kaum wanita kan tadi, memuliakan kaum wanita kan, menghormati kaum wanita itu Bu. Kalau dalam keadaan darurat misalkan dokter bedah atau dokter kandungan Ya, itu darurat nggak apa-apa Bu. Ya, darurat. Ya, kan dokter bilang kadang-kadang banyak kan laki-laki. Ya sudah. Memang bagus sih didampingi dengan suaminya. Ya, suaminya. Kalau istri melahirkan kan suami biasanya dipanggil tuh, kan? Lihat dari kami apa dari kaca tuh kan di ruang operasi tuh kan. Ya, lahir ya selesai. Nih Pak, azan kan, gitu, azan kan komatkan. Teruskan ya. Nah, karena mahram ini, ya, orang yang dilarang menikah tadi, ya, merasa bebas, bisa berduaan, bisa memegang, ya, bisa mencium, bisa membopong. Akhirnya apa? Ada orang yang tidak sanggup menahan. Baca surat Al-Imran ayat 14. 14 dan 12. Zayyina linnasi hubbus syahwat 14 ya? 14 ya? Zayyina linnasi hubbus syahwat minan nisa wal banin ya. Baca ini Bu ya. Cek baca ini. Keras. Ya.
dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia, cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesukaran hidup di dunia dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Ya, itulah kesenangan hidup di dunia. Apa? Diberikan pandangan indah pada setiap orang itu berupa syahwat kepada nisa. Pertama itu disebutkan itu wanita. Ya, wanita yang pertama kali disenangi itu adalah wanita. Makanya kan wanita sering jadi pria. Ya. Wanita. Lah karena punya kecenderungan syahwat kepada wanita, mahram yang seharusnya melindungi wanita, mahram tadi yang dilarang menikah itu, ada syahwat yang kemudian membangkitkan gairah passion, terjadilah apa yang disebut fitnah, apa yang terjadi fantasi saudara, apa yang terjadi hubungan saudara, apa yang tadi terjadi disebut incest. Alhamdulillah. Kan setan itu tidak diam, Bu. Setan bekerja 24 jam. Kita cuma 8 jam. Ya, jam. Dan seorang ayah, Bu, kalau anak perempuannya cantik, dia punya fantasi. Ya, laki-laki, Bu, punya fantasi, membayangkan kalau istrinya yang sekarang sudah tua nih, mohon maaf ya, kayak anak yang cantik tuh, ya, dia fantasi, Bu, ya, fantasi sampai jauh. Itu yang menyebabkan seorang ayah kemudian melakukan fantasi saudara, hubungan saudara, ya, ibu dengan anak laki-lakinya, kakak dengan adik kandungnya, ya, dengan keponakannya, dengan pamannya. Itu yang terjadi, yang tadi awal-awal tadi sampaikan itu, Bu. Ya. Dan itu menjadi apa? Dosa besar, Bu. Paham ya? Saya kasihkan analoginya, Bu. Ya. Laki-laki, ya, haram. Ini laki-laki ya, lambangin dia. Haram menikahi wanita. Ya, lambang laki-laki, lambang wanita. Laki-laki haram menikahi wanita mahramnya. Dilarang, Bu. Kalau terjadi pernikahan antara laki-laki dan mahram tadi, maka disebut zina. Paham ya? Wong menikah saja dilarang. Menikah saja tidak boleh, Bu. Sekarang dia memaksakan diri berhubungan, maka itu termasuk zina. Sekalipun yang menikah di Australia, di luar negeri, kan boleh. Kalau di negara lain boleh, ya. Di negara bebas sudah boleh menikah dengan saudara, dengan ibu kandung, boleh. Ya, kan tadi kaum Bani Israel itu memperlakukan ibunya itu sebagai wanitanya. Ya, hadis yang pertama saya sampaikan tadi, hadis Abdullah bin Amr bin As tadi cerita tentang seorang laki-laki menyambangi ibu kandungnya terang-terangan. Itu yang dituruti umat Islam. Jadi kalau menikah saja haram, maka kalau terjadi termasuk perzinahan. Ya. Baca surat Al-An'am ayat 120. Quran surat Al-An'am itu 6 ya. 120.
Wadharul ladzi zahirul ismi wa batinahu, ya. Zahirul ismi wa batinahu, ya. Tinggalkanlah tuh, ya. Zahirul ismi wa batinahu. Dosa besar, Bu. Zahirul ismi. Ismi itu dosa, Bu. Batinahu. Ya. Zahirul ismi atau zahirul ismi, ya. Batinahu. Ini dosa besar. Kata Ibnu Hajar, Imam As-Sam'ani, penulis kitab Nailul Awtar, ya. As-Sam'ani, Imam Sam'ani, yang dimasukkan zahirul ismi ini adalah nikah bil maharim, ya. Nikah dengan mahram, dosa besar. Kan tadi kawin ada dilarang, sekarang memaksakan kawin, dosa kan? Dosa besar. Wa batinahu zina maksudnya ini, ya. Jadi yang nampak itu pernikahan, tapi prakteknya adalah perzinahan. Paham ya? Itu tafsir ayat Al-An'am ayat 120. Ya. Jadi yang nampaknya pernikahan tapi hakikatnya perzinahan. Paham ya? Kenapa? Karena saudara semahram. Paham ya? Saudara semahram. Dan pengharaman ini bukan zaman Nabi Muhammad saja. Sejak zaman Nabi Adam dilarang menikahi mahram. Tapi kan saat itu anaknya Nabi Adam kawin sama adik kakaknya, ya. Paham ya? Itu alasannya yang diberikan alasan itu. Kan anaknya Qabil Habil itu kawin. Ingat ya? Ya. Qabil Habil itu kawin dengan saudara kan? Lah, mereka ini aja di alasan gitu ya. Ah boleh dia bilang Qabil Habil. Lah, Nabi Adam itu kan zaman darurat. Wong Nabi Adam diciptakan tidak melalui proses normal, kan dari tanah langsung ya. Bukan proses persalinan, enggak ada dari tanah. Itu saja Qabil Habil itu tidak boleh menikah dengan adik kandungnya, adik serahim. Kan Qabil kan berdua nih, plus ya. Ini juga sama, kan syariatnya tuh Qabil itu harus kawin dengan ini, paham nggak? Gitu ya. Habil dengan ini disilang, tidak boleh kawin dengan serahim, ya. Paham ya? Jadi serahim itu nggak boleh. Itu syarat Nabi Adam. Tapi saudara dia, ya. Tapi tidak serahim. Karena itu kan belum ada manusia. Jadi kita tidak boleh mengambil peristiwa sebagai alasan. Oke, ikut-ikutan kayak Qabil dan Habil lah. Nah, gitu. Pada akhirnya kan Habil itu dibunuh kan? Ya, kan dibunuh sama Qabil. Karena Qabil memaksakan diri untuk menikahi saudara serahim. Ya, saudara serahim nggak boleh. Lah orang-orang itu mengambil kaidah dari sini, ya, yang ngerti, gitu ya. Lah ini semua perkara berat, dosa-dosa besar. Kata Imam
Ibnu Unais bin Syaki ya, dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada klasifikasi tentang zina, Bu. Menarik juga sih. Klasifikasi zina ada 3, Bu. 1, 2, 3 ya. Ada klasifikasi, ada tingkatannya, Bu. Ya. Pertama apa? Zina dengan wanita yang tidak bersuami, ya. Zina dengan wanita tidak bersuami, ya. Hukumannya kan dia ya, bisa diberi 100 kali, diasingkan selama 2 tahun. Kalau syariat Islam ya, zina dengan wanita yang tidak bersuami. Yang kedua, zina dengan wanita yang bersuami. Ya. Ini diberi sampai dirajam. Ini dijilid. Ya. Ini dirajam. Ya. Yang ketiga, zina dengan mahram. Tingkatnya gitu. Zina dengan wanita tidak bersuami, dijilid. Zina dengan wanita bersuami, dirajam. Zina dengan mahram, mati. Mati. Menurut mayoritas ulama begitu. Kalau terbukti dengan 4 orang saksi. Ya, sekarang kan cari 4 orang saksi susah. Udah di hotel berduaan aja. Udah villa berduaan. Mana ada orang mencari tantang 4 orang. Ada CCTV. CCTV tidak bisa dijadikan bukti hukum. Artinya apa? Justru akan terus berlangsung. Ya, dulu ada Bara bin Azib, Bu. Ini hadis. Bara bin Azib. Dia disuruh Nabi, ya. Pamannya tuh jalan, dia bawa pedang. Tanya, mau kemana, paman? Saya disuruh Nabi untuk membunuh seorang laki-laki yang menikahi ibu tirinya. Ya, dibunuh sama Rasulullah. Artinya apa? Ya. Kenapa bisa begitu? Kan tadi, ya, syahwat kan, syahwat dia, mendorong orang membangkitkan. Bagaimana caranya? 1 mengaji, 2 pendidikan, yang ketiga sejak kecil diajari itu. Kata Rasulullah dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, ya, muru auladakum bisolah wahum abna'u sab'in sinin, ya. Kemudian wadribu wahum abna'u ashrin wafarriku bainahum fil mabajah. Ya. Nih, pesan dari Rasulullah SAW. Ajarkanlah, didiklah anakmu itu, ya, dengan sholat ketika dia berumur 7 tahun. Ya. Dan pukullah kalau nggak mau sholat ini begitu nyampe umur 10 tahun.
Yang ketiga, wafarriqu bainahum fil madaji. Pisahkan tempat tidur mereka itu. Kalau laki dan perempuan tuh, pisahkan bu. Kalau rumahnya badai, maaf ya, kalau ada kamar, atau bikin kamar kecil yang lebih kecil bagi dua, pisahkan tidurnya bu. Jangan digabung. Atau kalau ibu punya anak, punya cucu, ya, TK, SD misalnya, jangan biasakan tidur bareng sama ayah ibunya atau kakak neneknya. Paham ya? Kalau anak cucu kita sudah SD gitu ya, pisahkan ya. Nah, jangan tidur di sini. Kamar sana belajar ajarin sendiri. Caranya gimana? Siapkan kamarnya, peluk dia sama mamanya. Kalau laki-laki itu, kalau perempuan tidur tinggal. Nangis, mau banget, datang lagi. Kalau laki-laki dengan ayahnya. Paham ya? Jangan dibiasakan anak cucu kita tidur sama ayah atau kakeknya. Atau dengan ibu neneknya kalau laki-laki. Paham ya? Mohon maaf nih sekali lagi ya. Ini cara. Dan kalau misalnya sudah agak besar, udah TK, udah besar, udah SD kelas 1, minta dimandikan sama ayahnya, kakeknya, jangan. Dicebokin sama ayah kakeknya, jangan. Udah gede, ajarkan dia sendiri. Kenapa? Ini bahayanya, ya. Takut terjadi fitnah. Kan tadi, setan kan dia bekerja 24 jam, ya. Kita cuma kontrol sekali aja. Hindarkan itu semua, ya. Inilah pesan-pesan yang bisa saya petik dari mahram, ya. Jaga, sekalipun boleh megang, boleh meluk, boleh cipika-cipiki, tapi jangan itu dijadikan alasan, ya, untuk bisa nggak ada pembantu. Ya sudah, gantian, ya, yang perempuan dirawat sama ibu neneknya, yang laki dulu sama ayah kakeknya, gitu. Lah kakak adiknya itu kalau laki perempuan, pisahkan dia tempat tidurnya. Itu pesan Rasulullah SAW, ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini semua ada guna dan manfaatnya, ya, setidaknya untuk keluarga kita. Kan kita disuruh menjaga keluarga, bu. Anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya. Saya berpesan pada diri saya dan kita semua agar kita bisa terhindar dari siksa neraka dan kita bareng-bareng masuk surga. Amin. Ya. Semoga saja Allah memudahkan pada kita untuk memahami apa yang saya sampaikan ini dan mengamalkan. Itu saja. Bila bisa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.